Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar Sadayana. Perkenalkan, nama saya Talita Destiana Eka Jaharatusita. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Jati 7. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 10 Merdeka 12. Dan saya berasal dari Kabupaten Majalengka. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Nah, di pendidikan karakter mempunyai beberapa subbab. Yang pertama adalah budi pekerti, yang kedua etika, yang ketiga adab kesopanan, dan yang keempat adalah pergaulan. Nah, langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu budi pekerti. Apa sih budi pekerti? Nah, budi pekerti adalah suatu yang sangat berkaitan dengan sifat manusia, baik dalam sifat maupun perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, atau watak. Sedangkan arti pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, atau watak. Nah, berikut adalah contoh-contoh budi pekerti. Yang pertama adalah mempunyai sikap yang jujur. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita. Contohnya adalah orang tua dan guru. Yang ketiga adalah membiasakan sikap 5S. Apa sih 5S? 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang keempat adalah hidup saling tolong-menolong. Teman-teman suka menolong tidak? Teman-teman kalau mempunyai teman atau saudara yang sedang kesusahan diusahakan menolong ya. Yang kelima adalah menjalankan kewajiban dan hak tanpa mengganggu kewajiban dan hak orang lain. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu etika. Apa sih etika? Secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan, prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar, sehingga pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Berikut adalah contoh-contoh etika. Yang pertama adalah meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah menghargai seseorang ketika mereka membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Nah, teman-teman jangan lupa ya mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Yang ketiga adalah berbahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, tidak berkata kasar, apalagi kepada orang yang lebih tua. Yang kelima adalah bersalaman ketika kita mengunjungi orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Nah, kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu adab kesopanan. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Norma tentang adab seringkali digunakan dalam pergaulan yang terjadi antar manusia, antar tetangga, maupun antar kaum. Adapun beberapa contoh adab kesopanan, yaitu yang pertama, patuh terhadap perintah yang disuruh oleh orang tua selagi itu baik ya. Yang kedua, tidak membuat guru jengkel dan marah. Yang ketiga adalah saling menghargai perbedaan. Yang keempat, tidak mengikuti urusan orang lain. Yang kelima, saling meminta maaf dan saling memaafkan. Kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu pergaulan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang yang lainnya yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga terjadi saling memengaruhi satu sama lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Pengaruh pergaulan juga sangatlah besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selain itu juga, pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadiannya, baik itu pergaulan yang sehat maupun yang tidak. Nah, berikut adalah contoh-contoh pergaulan sehat yang bisa diikuti oleh kita. Yang pertama adalah ikut aktif dalam kegiatan remaja masjid atau karang taruna, sebab anggotanya akan ikut serta dalam kegiatan sosial. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pecinta alam, seperti mendaki, menyelam, dan lain sebagainya, yang dapat meningkatkan keberanian dan mengajarkan kita menjaga alam sekitar dan cara bertahan hidup. Yang ketiga adalah mengikuti kelompok belajar, juga termasuk salah satu pergaulan sehat, karena dalam suatu kelompok terdiri dari berbagai anak dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda.
sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat belajar yang untuk yang lainnya. Selain ada pergaulan yang sehat, ada juga pergaulan bebas yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah balapan liar, yang kedua clubbing, yang ketiga mengonsumsi obat-obatan terlarang, yang keempat tawuran, dan yang kelima adalah merokok. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang pendidikan karakter yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.